Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Islam. Bagi yang subscribe, like, dan share, insya Allah masuk surga bersama Rasulullah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, golongan dari umat Muhammad akan dikumpulkan di Sirat. Umat yang pertama kali masuk ke dalam surga selain para nabi adalah umat Muhammad. Sedangkan orang-orang yang terakhir masuk surga dari umatnya Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang ditetapkan masuk ke neraka terlebih dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyaksikan hari kiamat. Beliau mengenali umatnya yang ditetapkan masuk ke neraka karena mereka mencorong wajah dan kaki sebab bekas wudhu. Kemudian beliau pun mengenali mereka. Beliau berkata, "Hai Jibril, mengapa umatku dicegah di atas Sirat?" Allah berkata, "Sembunyikan mereka di dalam jurang-jurang kiamat agar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga terlebih dulu dan tidak mengetahui mereka." Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kiamat, maka beliau menyangka kalau umatnya telah digiring semua ke surga. Ketika beliau hendak ke pintu surga, maka Allah berkata kepada para malaikat Zabaniyah bahwa mereka umat Muhammad ke neraka dan serahkan mereka kepada Malik. Ketika malaikat Malik melihat mereka, maka ia berkata, "Wahai golongan yang celaka, siapa kalian dan dari umat siapa kalian ini?" Padahal aku menyangka kalau sudah tidak akan ada lagi orang yang akan masuk neraka. Padahal semua umat telah datang kemari dengan terikat, terbelenggu rantai-rantai bersama dengan para setan, dengan diseret, telungkup dengan wajah-wajah hitam dan mata-mata yang melotot. Tetapi aku tidak melihat belenggu di kaki kalian dan belenggu di tangan kalian. Aku juga tidak melihat wajah kalian hitam dan mata kalian melotot. Dan kalian juga kemari dengan berjalan kaki tidak diseret. Dari umat siapa kalian ini sebenarnya? Umat Muhammad berkata, "Jangan bertanya siapa kami wahai Malik, karena kami malu memberitahumu. Tetapi kami ini termasuk umat yang menanggung Al-Quran, yang berpuasa di bulan Ramadan, yang berhaji dan berperang, yang menunaikan zakat, yang memuliakan anak-anak yatim, yang mandi wajib dari jinabat, yang mendirikan sholat 5 waktu." Malik berkata, "Apakah Al-Quran belum mencegah kalian bermaksiat kepada Allah agar kalian tidak jatuh ke neraka?" Umat Muhammad menjawab, "Jangan mengejek kami, wahai Malik. Kami ini sekarang sudah selamat dari ejekan Allah dan para malaikatnya." Pada saat itu tiba-tiba terdengar seruan dari arah Arsy, "Hai Malik, masukkan mereka ke pintu neraka yang teratas." Kemudian Malik berkata, "Hai golongan yang celaka, apakah kalian mendengar seruan itu dan memahaminya?" Umat Muhammad menjawab, "Iya, kami mendengar dan paham." Tetapi Malik, "Tunggu sebentar, kami ingin mengeluhi diri kami sendiri." Malik berkata, "Tidak ada kesempatan bagi kalian untuk mengeluh." Kemudian terdengar seruan dari arah Arsy, "Hai Malik, biarkan mereka menangisi diri mereka sendiri dulu." Kemudian umat Muhammad terpisah-pisah. Para ahli Al-Quran berada dalam golongan sendiri. Para ahli haji berada dalam golongan sendiri. Para ahli perang berada dalam golongan sendiri. Para wanita berada dalam golongan sendiri. Kemudian mereka semua mengeluhi diri mereka sendiri sambil berkata, "Bagaimana bisa kita kuat di neraka, padahal sebelumnya kita tidak kuat dengan panas matahari? Bagaimana bisa kita kuat memakai rantai-rantai timah ini, padahal kita dulunya biasa memakai pakaian-pakaian bagus? Bagaimana bisa kita kuat makan pohon duri dan meminum air panas ini, padahal kita dulunya biasa makan makanan enak dan air yang segar?" Pada saat itu mereka mengeluhi diri mereka sendiri. Tiba-tiba terdengar seruan dari arah Arsy, "Hai Malik, masukkan mereka ke pintu neraka teratas." Malik berkata kepada mereka, "Hai golongan yang celaka, apakah kalian mendengar seruan itu dan memahaminya?" Umat Muhammad berkata, "Iya, kami mendengar dan paham." Malik bertanya, "Dari umat mana kalian ini sebenarnya?"
Mereka menjawab, kami malu mengatakannya. Kemudian Malik pun menggiring mereka. Mereka yang tua berada di depan. Mereka yang masih muda berada di belakang mereka yang tua. Mereka yang perempuan berada di belakang mereka yang muda hingga mereka semua sampai di tepi jahanam. Kemudian keluarlah para malaikat yang keras dan kuat yang diciptakan tanpa memiliki hati. Mereka tidak memiliki rasa belas kasih. Setiap orang dari umat Muhammad dikepung oleh 1000 malaikat Zabaniyah. Kemudian mereka semua dibawa ke neraka. Sebagian dari mereka ada yang dibakar sampai mata kaki, sebagian lagi ada yang dibakar sampai kedua lutut. Sebagian dari mereka ada yang dibakar sampai setengah badan. Sebagian lagi ada yang dibakar sampai dada. Ketika api hendak membakar wajah dan hati mereka, maka kemudian terdengar seruan dari arah arsy. Hai Malik, jauhkan api dari wajah dan hati mereka, karena mereka sudah lama sekali mengakuiku dengan lisan mereka, dan mengetahuiku dengan hati mereka. Dan juga sudah lama sekali mereka sujud dengan wajah mereka kepadaku ketika hidup di dunia. Ketika umat Muhammad yang di neraka mendengar seruan itu, maka mereka semua berteriak keras, wahai Muhammad, wahai Abu Al-Qasim. Wahai Muhammad, wahai orang yang berbuat baik kepada para janda dan anak-anak yatim. Wahai penggembira di hari kiamat, wahai pembuka para umat. Wahai pembuka pintu-pintu surga, wahai penutup pintu-pintu neraka dari umatmu. Wahai pemberi syafaat para umat, kami adalah orang-orang lemah dari kalangan umatmu yang tidak kuat dengan panas api. Tolonglah kami dengan syafaatmu untuk masuk ke dalam surga. Salah satu dari mereka meletakkan kedua tangannya di kedua telinga seperti orang yang adzan dan menyeru dengan suaranya yang paling keras, kami adalah umat Muhammad. Kami adalah umat Muhammad. Mendengar pengakuan mereka, Malik pun menghadap ke arah surga, yang dimana saat itu baginda Rasulullah hendak melangkahkan kaki masuk ke pintu surga. Terdengarlah seruan malaikat Malik dan berkata, hai Muhammad, coba lihat dan tengoklah ke neraka, apakah benar mereka adalah umatmu. Ketika perkataan Malik sampai kepada Muhammad SAW, maka Rasulullah segera naik buruk dan berkata, hai buruk, cepat-cepat, umatku adalah orang-orang yang lemah yang tidak kuat dengan panas api. Kemudian Muhammad SAW naik buruk dan mendarat di dekat tepi neraka. Ketika melihat dan mendengar suara mereka karena baginda Nabi sayang dan mengenali umatnya, maka baginda Nabi Muhammad SAW menangis dan mereka pun umatnya juga menangis. Baginda Nabi Muhammad SAW pun berkata, hai Malik, keluarkan umatku dari neraka. Dan malaikat Malik menjawab, wahai Muhammad, aku tidak bisa mengeluarkan mereka selama aku tidak diberi perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW menghadap ke arah tiang arsy. Lalu ia turun dari buruk dan bersujud. Dalam sujudnya ia berkata, ya Allah, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak membakar umatku di neraka? Allah menjawab, hai Muhammad, mereka telah melupakanmu dan meninggalkan syariatmu di dunia. Oleh karena itu, aku membuat mereka lupa dengan syafaatmu untuk mereka. Sekarang berilah syafaatmu kepada mereka umatmu. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW segera memberi mereka semua syafaat dan mengeluarkan mereka dari neraka. Dalam riwayat lain, ada disebutkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan syafaatnya, yaitu kepada satu golongan dari umat Muhammad yang durhaka kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya tidak ridho. Dan itu sudah menjadi ketetapan Allah Azza wa Jalla karena Allah menyebut, sesungguhnya ridhoku ada pada ridho orang tuamu dan murkaku ada pada murka orang tuamu. Maka baginda Nabi Muhammad SAW pun mencari-cari orang tuanya agar mendapatkan ridho dan meridhoi anaknya sehingga baginda Nabi Muhammad SAW bisa mensyafaatinya.
Dan golongan inilah yang disebut golongan terakhir dari umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk surga. Sementara itu orang-orang kafir masih tetap berada di sana. Pada saat itulah orang-orang kafir berkata, andai dulu kita adalah orang-orang muslim, niscaya kita dikeluarkan dari neraka seperti mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim.